Sebelum kita mulai, sorry, lagi ada pembangunan. Kita mulai ya. Rame ya. Hai. Ingat gak sih, di tahun 2020 awal kemarin, kita sempat dihebohkan dengan adanya pandemi COVID-19. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Nah, yang seperti yang kita tahu, pandemi COVID ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pola kehidupan umat manusia. Dan ternyata, kalau misalnya kita telisik lagi, banyak sekali kejadian luar biasa atau KLB yang juga berdampak kepada peradaban manusia bahkan. Nah, mau tahu apa aja? Simak terus di cerita kita. Wabah Justinian. Kalian pernah dengar nggak namanya wabah Justinian? Apa sih wabah itu? Wabah ini disebabkan oleh penyakit pes yang pernah menyebabkan satu kekaisaran runtuh. Kekaisaran Bizantium namanya. Nah, wabah ini terjadi pada abad ke-6 Masehi. Wabah ini itu saking parahnya, itu sampai bisa menghancurkan kekaisaran Bizantium yang pada waktu itu sedang, apa bahasanya, mungkin sedang hebat-hebatnya pada waktu itu. Nah, wabah ini diperkirakan telah menewaskan sekitar 30 hingga 50 juta populasi manusia pada waktu itu. Gila, bayangin aja, 30 sampai 50 juta. Itu nol berapa tuh? Menurut catatan laman University of California, Los Angeles, wabah ini menyebabkan besar perdagangan itu terhenti. Kalau misalnya kita telisik kembali, sebelum pandemi COVID dengan ketika pandemi COVID, itu aja ekonomi udah mati gila-gilaan. Bener nggak? Dampak selanjutnya pada wabah Justinian ini, ternyata membuat kekaisaran Bizantium atau Romawi pada waktu itu melemah. Hingga kekaisaran itu runtuh karena peradaban-peradaban lain seperti Persia, Mesir dan sebagainya itu merebut wilayah Bizantium atau Romawi karena mereka sedang lemah-lemahnya. Jadi pada waktu itu peradaban lain langsung masuk dan akhirnya kekaisaran itu runtuh. Nah, jadi kala itu si Kaisar Justinius itu lagi sedang menyatukan wilayah-wilayahnya Eropa, Afrika, Asia Timur ke dalam kekaisaran yang besar Bizantium atau Romawi. Tapi karena wabah ini hadir dan menewaskan sekitar 30 sampai 50 juta populasi manusia, pada kala itu peradaban lain masuk dan mereka gagal untuk menyatukan dan menjadi bangsa yang besar yang dikenal waktu itu adalah zaman Dark Age. Yang kedua ada Black Death. What madness is this? Plague. Plague. Black Death sendiri tercatat sebagai salah satu pandemi terbesar yang terjadi pada abad ke-14 atau kira-kira pada tahun 1347 Masehi. Udah lama banget. Tapi masih menjadi satu pandemi terbesar yang mengubah peradaban manusia pada kala itu. Nah, wabah ini diperkirakan itu berasal dari suatu tempat di Asia yang dibawa oleh kutu. Kutu guys, kutu. Sekecil itu ya. Yang hidup dan menginfeksi tikus pada waktu itu dan akhirnya menyebar ke manusia, yang akhirnya menyebar ke seluruh Eropa bahkan sampai Afrika Utara. Kalau tadi wabah Justinius itu 30 sampai 50 juta orang, ini lebih gila lagi. Wabah Black Death ini menginfeksi dan menyebabkan 75 juta sampai 200 juta populasi manusia di Eropa kala itu meninggal atau musnah karena terkena wabah ini. Dirangkum dari laman Discover, Black Death memicu histeria di tengah masyarakat Eropa yang ya sebenarnya dampaknya bagus sih. Mereka jadi lebih religius karena mereka percaya nih ada satu kepercayaan karena wabah ini dianggap mereka itu sebagai wabah dari setan gitu ya. Nah, mereka jadi lebih religius pada waktu itu. Nah, di samping itu ada teori konspirasi yang mengiringi Black Death. Setiap generasi di Eropa itu pasti terkena wabah dan itu mirip-mirip sama Black Death.
kekacauan akibat Black Death yang terjadi dan melanda Eropa itu tertulis pada bukunya Giovanni Boccaccio pada tahun 1353 yang judulnya Decameron. Yaitu menggambarkan bagaimana seluruh sosial yang ada di Eropa itu jadi hancur sehancur-hancurnya dan terjadi banyak kebrutalan yang ada di masyarakat seperti pembunuhan orang-orang Yahudi, pembunuhan kaum-kaum marginal, dan pada waktu itu masyarakat benar chaos dan saling menyalahkan satu sama lain. Nah, kalau tadi, dua kejadian tadi itu kan tentang wabah atau pandemi yang sangat luar biasa yang menghantam populasi umat manusia. Bahkan bisa jadi musnah setengahnya gitu kan. Nah, tapi kita di sini ada juga kejadian luar biasa, yaitu adalah sembuhnya penderita HIV, satu-satunya penderita HIV/AIDS. Nah, satu-satunya orang yang pernah tercatat dapat sembuh dari HIV dan kita kategorikan sebagai kejadian luar biasa ialah Timothy Ray Brown pada 2007 lalu. Nah, kala itu Brown menerima transplantasi sumsum tulang dari donor dengan mutasi genetik yang membuat sel kekebalan tubuhnya resisten terhadap infeksi HIV. Not to do the transplant, and I went back home and did pretty well for a while, for several months. Namun sayangnya, karena Brown itu juga mengalami kanker darah atau leukemia secara bersamaan dengan HIV-nya, akhirnya dia meninggal karena leukemianya atau kanker darahnya. Saat itu, Dr. Gerhard Hattler yang memimpin prosedur itu, dia juga dikagetkan nih. Karena sebenarnya prosedurnya difokuskannya untuk mengobati kankernya. Tapi ternyata ketika dilakukan dan mencari pendonor sumsum tulang itu, Brown dengan ajaibnya bisa sembuh secara total dari HIV-nya. Of the HIV research, which began in 1995 when he was diagnosed with HIV until now. Nah, sebenarnya kenapa sih Brown ini bisa sembuh dari HIV-nya? Karena pendonor sumsumnya ini itu memiliki genetik yang sangat langka dan membuat si Brown ini nih memiliki ketahanan alami dari infeksi HIV-nya dan akhirnya dia sembuh dari HIV-nya. Nah, kalau tadi dua itu adalah wabah dan satu adalah keajaiban di dunia medis, satu lagi kita lihat keajaiban atau kita kulik keajaiban di dunia geografi. Siapa di sini yang tahu air terjun Niagara? Air terjun Niagara ini adalah salah satu air terjun terbesar di dunia yang terletak di perbatasan antara Ontario, Kanada, dan New York, Amerika Serikat. Air terjun ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang terkenal. Kalau misalnya di film-film itu yang tinggi banget itu, yang orang bisa lari-lari dan sebagainya lah ya, kayak gitu. Nah, sejak dulu air terjun Niagara ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Yang memang di sana itu indah banget. Kalau misalnya kalian datang ke sana, itu keren lah pokoknya. Di balik keindahannya itu ada sebuah cerita yang menarik di masa lampau yang mungkin kalau bagi gue sendiri sangat mencengangkan. Kenapa? Karena pada tahun 1969 air terjun Niagara itu pernah diupayakan untuk dikeringkan. Iya, dikeringkan. Tapi balik kepada motif kenapa air terjun Niagara itu dikeringkan pada waktu itu, yaitu adalah antara tahun 1931 dan 1984. Salah satu bagian dari air terjun Niagara, yakni American Falls yang sangat terkenal itu dihadapkan erosi, yang mana jika tidak dicegah itu akan menyebabkan dan berpotensi membuat American Falls yang terkenal itu, air terjun itu salah satu bagiannya itu hilang selamanya. Emang sih air terjun Niagara Falls itu nggak cuman American Falls aja, ada bagian lain kayak Horseshoe Falls, American Falls, Bridal Veil Falls, dan falls lainnya. Tapi si American Falls ini paling terkenal. Makanya kenapa ketika ada potensi si American Falls hilang selamanya karena erosi, pemerintah setempat, khususnya Amerika pada waktu itu, sangat ketar-ketir nih. Jadinya mereka mengeringkan. Pengeringan tersebut dilakukan oleh United States Army Corps of Engineers, USACE. Mereka membangun cover dam, yaitu semacam jenis konstruksi kedap air untuk menghilangkan air
dari air terjun Niagara. Nah, si cover dam ini berhasil dibuat dalam kurun waktu 3 hari. Nah, setelah air terjun Niagara Falls dikeringkan, para insinyur yang ditugaskan untuk meneliti langsung mulai bekerja. Mereka mengebor dasar sungai untuk mengamati tekanan pada batuan. Beberapa alat dipasang untuk memetakan pergerakan batuan. Lubang drainase juga dibuat hingga menghilangkan tekanan hidrostatis di beberapa titik. Dan sejak saat itu menjadi satu-satunya waktu dan kejadian di dalam sejarah Niagara Falls bisa dikeringkan. Nah, itu dia fenomena atau kejadian luar biasa yang pernah ada di dunia. Dan jelas itu sangat merubah peradaban manusia. Kalau misalnya tadi nggak ada Justinian, mungkin populasi manusia itu akan sangat banyak. Kalau nggak ada Black Death, mungkin Eropa udah penuh banget. Sama kayak Indonesia, penuh. Dan mungkin kalau si Timothy ini nggak sembuh dari HIV/AIDS, mungkin para medical peneliti dan sebagainya itu nggak punya harapan lagi nih buat mencari obat dari penyakit HIV tersebut. Dan kalau Niagara Falls nggak dikeringin, mungkin keajaiban dunia tersebut bisa hilang dan kita nggak akan pernah bisa lihat Niagara Falls kayak gimana. Nah, gimana menurut kamu? Kalau misalnya ada nih dari kamu yang mau cerita apapun itu, boleh langsung komen aja apa yang akan dibahas selanjutnya. Nanti kita akan coba bersama tim dari usulan kamu untuk membuat konten tersebut. Dan jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng karena kalau nggak lu rugi banget. Oke, itu aja. Bye-bye.